Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Andi, dan dua teman saya, Farah Amanda Nindya dan Nirwayanti, yang membahas tentang hybrid kontrak dalam keuangan syariah, contoh implementasi inovasi keuangan syariah. Kepada pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hybrid kontrak. Jadi, salah satu pilar penting menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan hybrid kontrak atau multi akad. Jadi, bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode hybrid kontrak seharusnya menjadi keunggulan dalam pengembangan produk. Dr. Mabit Aljari, mantan Direktur IRTI IBD, pernah mengatakan, kombinasi akad di masa sekarang adalah sebuah keniscayaan. Cuma, masalahnya literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan teori bahwa syariat tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad atau two in one. Jadi, larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal syariah memperbolehkan dalam ruang lingkupnya yang sangat luas. Jadi, harus dipahami bahwa larangan two in one hanya terbatas dalam dua kasus, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan itu. Jadi, two in one tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Para dosen, ahli ekonomi syariah, bank syariah, dan konsultan harus mempelajari secara mendalam pandangan ulama tentang akad two in one dan al-uqud al-muraqqabah agar pemahaman terhadap desigen kontrak syariah bisa lebih komprehensif, dinamis, dan tidak kaku. Kekakuan itu bisa terjadi karena kedangkalan metodologis, syariah, dan kelangkaan literatur yang sampai kepada kita. Kemudian di sini memang ada 3 buah hadis Nabi yang menunjukkan larangan penggunaan hybrid kontrak. Ketiga hadis berisi 3 larangan. Pertama, larangan bai dan salaf. Larangan bai salaf fi bai'atin dan larangan safgataini fi safgatin. Kemudian ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para konsultan dan banker syariah tentang larangan two in one. Namun harus dicatat, larangan itu hanya berlaku kepada 2 kasus, karena maksud hadis kedua dan ketiga sama. Kemudian, walaupun redaksinya berbeda, telaah dan analisis atas ketiga hadis ini akan diuraikan pada paparan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada pandangan ulama tentang hybrid kontrak. Jadi di sini ada ulama Aliuddin Za'atari dalam buku fikih Muamalah Al-Maliyah Al-Mukarram mengatakan tidak ada larangan dalam syariat tentang penggabungan 2 akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran atau bisnis maupun akad tabarru. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi wafa, syarat-syarat, dan akad-akad. Kemudian di sini juga terdapat mayoritas ulama Hanabilah sebagai pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafiqiyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum hybrid kontrak adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa
Hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkan, kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabung got dengan akad yang lain. Karena adanya larangan hadis menggabungkan dua jual beli dan gord. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh, kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Kemudian di sini juga ada menurut Nasi Hamad dalam buku Al-Uqud Al-Muraqqabah fi Al-Fiqh Al-Islami menuliskan, hukum dasar dalam syara adalah bolehnya melakukan transaksi hibrid kontrak selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika ada dalil yang melarang, maka dari itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku, yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Kemudian di sini juga ada menurut Ibnu Al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarah adalah sah kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Al-Syatibi menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalah. Jadi menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan ta'abud, apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya atau ilfifas ila masni. Jadi dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atas perubahan atas apa yang telah dilakukan. Sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan atau al-ijsin, bukan melaksanakan ta'abbud. Jadi pendapat ini didasarkan pada beberapa nas yang menunjukkan kebolehan atau multi akad dan akad secara umum. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu akad-akad. Sekian. Saya akan menjelaskan istilah hybrid kontrak dan pengertiannya. Buku-buku teks wiki muamalah kontemporer menyebut istilah hybrid kontrak dengan istilah yang beragam, seperti al-uqud al-mutaqabilah, al-uqud al-mujtami'ah, dan al-uqud al-mukhtalithah. Namun, istilah yang paling populer ada dua macam, yaitu al-uqud al-muraqabah dan al-uqud al-mujtami'ah. Al-Imrani dalam buku Al-Uqud Al-Maliyah Al-Muraqabah mendefinisikan hybrid kontrak yaitu kesempatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, syirkah, dan murahabah. Alasan hybrid kontrak. Terdapat 10 alasan utama mengapa teori dan praktek hybrid kontrak perlu dan wajib diketahui terutama oleh praktisi keuangan atau perbankan syariah, regulator, pejabat pajak, pakar ekonomi Islam, DPS, akuntan, notaris, auditor, dan praktisi hukum syariah. Yang pertama, karena hybrid kontrak terkait dengan pajak. Banyak produk perbankan dan keuangan syariah yang mengandung hybrid kontrak seperti musyarakah, mutanasyikoh, ijoroh, muntahiyah bin tamlik, pembiayaan take over, pembiayaan rekening koran, land facility, pasar uang syariah dengan komoditi syariah, dan masih banyak lagi. Kedua, hybrid kontrak terkait dengan akuntansi dan PSAK. Karena dari sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan, harus diketahui akad mana yang dicatat dengan pembukuan. Ketiga, hybrid kontrak sangat terkait dengan inovasi produk.
Bank-bank syariah ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori hybrid kontak agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan hybrid kontak sangat penting bagi industri perbankan dan keuangan. Keempat, hybrid kontak terkait dengan regulasi. Para regulator Bank Indonesia dan para direktur lembaga keuangan syariah di OJK harus memahami dengan baik teori dan praktek ini agar tidak salah dalam membuat aturan. Kelima, hybrid kontak terkait dengan keputusan hakim di pengadilan, putusan arbiter di Basarnas, dan terkait dengan resiko hukum. Para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Keenam, hybrid kontak terkait dengan struktur draft kontak. Teori hybrid kontak akan memberi pedoman kepada legal officer dan notaris. Akad-akad apa saja yang bisa disatukan dalam satu draft perjanjian kontrak dan akad-akad apa saja yang harus dipisahkan. Ketujuh, hybrid kontak terkait dengan aspek syariah. Kedelapan, hybrid kontak terkait dengan biaya kos notaris. Kalau notaris tidak memahami teori hybrid, maka semua akad-akad dalam satu produk akan dikenakan biaya. Semakin banyak akad dalam satu produk, maka akan semakin banyak biayanya. Kesembilan, hybrid kontak terkait dengan hukum positif. Dengan hukum positif, hal ini termasuk masalah penting, karena banyak sekali notaris yang salah paham tentang akad-akad syariah, karena tidak memahami teori syariah tentang hybrid kontak. Ke-10, hybrid kontak terkait dengan kesimpulan dan efisiensi. Tanpa memahami teori hybrid kontak, selalu terjadi pemborosan tenaga dan kertas, dan pengulangan pasal-pasal perjanjian yang tidak perlu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang macam-macam hybrid kontrak. Yang pertama, multi akad mukhtalita atau bercampur, yang memunculkan nama baru seperti bai istiqlal, bai tawaruk, musyarakah mutanakisah, dan bai wafa. Yang pertama, jual beli istiqlal merupakan percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijaroh, sehingga bercampur 3 akad. Akad ini disebut juga 3 in 1. Yang kedua, jual beli tawaruk, bercampuran 2 akad jual beli 1 dengan pihak pertama, jual beli kedua dengan pihak ketiga. Yang ketiga, musyarakah mutanakisah atau MMQ. Akad ini campuran akad syirkah, milik dengan ijarah, dan mutanakisah atau jual beli yang disifati dengan mutanakisah atau decreasing. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu musyarakah mutanakisah atau disingkat MMQ. Substansinya hampir sama dengan IMBT karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah. Namun bentuk ijarahnya berbeda karena transfer of title ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of title yang mutanakisah. Karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT. Yang keempat, bai wafa adalah percampuran atau gabungan 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriah, akad ini merupakan multi akad atau hybrid. Tetapi dalam proses sejarah menjadi satu akad dengan nama baru yaitu bai wafa. Yang kedua, hybrid kontrak yang mujtami'ah atau mukhtalita dengan nama akad baru tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli, bai'at tajri, lease and purchase. Contoh lain ialah mudharabah, mushtarakah pada life insurance dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan mudharabah pada giro, yang bisa disebut tabungan dan giro 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus, 2 rekening dalam satu produk. Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rekening membutuhkannya. Yang ketiga, hybrid kontrak yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya, yang pertama, kontrak akad pembiayaan takeover pada alternatif 1 dan 4 pada Fatwa DSN MUI nomor 31 tahun 2000. Kafalah, yang kedua kafalah wal ijarah pada kartu kredit. Yang ketiga, wa'ad untuk wakalah mudharabah, ijarah, musyarakah dan lain-lain pada pembiayaan rekening koran or lain facility. Yang keempat, murabahah
wal wakalah pada pembiayaan murabaha basitah. Yang kelima, wakalah bil ujrah pada LC, RTGS, General Insurance dan Factoring. Keenam, kafalah wal ijaroh pada LC, bank garansi, pembiayaan multijasa atau multiguna, kartu kredit. Ketujuh, mudorobah wal murabaha atau ijaroh atau istisna pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi. Kedelapan, hiwalah bil ujrah pada factoring. Kesembilan, ran wal ijaroh pada repo SBI dan SBSN. Dan yang terakhir ke-10, qard, ran dan ijaroh pada produk gadai emas di bank syariah. Yang keempat, hybrid kontrak yang mutanakidah atau akad-akadnya berlawanan. Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya, menggabungkan akad jual beli dan pinjaman, bai wa salaf. Contoh lain, menggabungkan qard wal ijarah dalam satu akad. Kedua, contoh tersebut dilarang oleh nas atau dalil syariah, yaitu hadis Rasulullah SAW. Contoh lainnya, menggabungkan qard dengan janji hadiah. Contoh-contoh penerapan hybrid kontrak di atas masih perlu penjelasan luas dan memadai. Namun karena ruangan kolom yang terbatas, kajiannya bersifat ringkas. Selain itu, pembahasan tentang konsep hybrid kontrak ini dan penerapannya dalam transaksi perbankan dan keuangan masih membutuhkan kajian yang panjang. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.